Hai guys, kali ini kita akan membahas kisah seru tentang Lady Upturn dan Regigel yang mengunjungi sebuah museum seni. Lady Upturn datang ke museum karena sudah bosan dengan koleksi seni di rumahnya. Ia pun bertanya kepada pemandu wisata tentang karya seni yang menarik untuk dibeli. Sang pemandu dengan penuh semangat mengatakan bahwa ia memiliki sebuah karya seni yang sangat indah dan menarik untuk dipajang di rumah Lady. Tanpa menunggu lama, mereka pun bergegas untuk melihatnya. Namun, sesampainya di tempat itu, Lady justru menyukai lukisan yang dibuat oleh seniman bernama Patrick. Sang pemandu pun meminta maaf karena telah menunjukkan karya yang menurut Lady sangat jelek. Karena merasa gagal, sang pemandu akhirnya menjebloskan Patrick dan menghancurkan lukisannya. Setelah itu, sang pemandu mencoba menawarkan karya seni lainnya. Kali ini, ia memperkenalkan sebuah kelompok tari ikan teri yang beranggotakan 3 ikan. Grup ini adalah penari utama Bikini Bottom dan baru saja menciptakan pertunjukan baru. Tapi anehnya, mereka sendiri belum tahu akan menampilkan pertunjukan seperti apa. Ketika kelompok teri itu mulai menari, Lady Upturn langsung kecewa karena gerakan mereka hanya geol-geol seperti goyangan aneh di aplikasi TikTok. Karena merasa tidak tertarik, Lady menolak karya seni tersebut, hingga sang pemandu pun tanpa pikir panjang langsung menghancurkan kelompok teri itu. Karena sudah kecewa berkali-kali, Lady pun enggan melihat karya seni lainnya. Ia lalu meminta Regigel untuk segera membawanya pergi dari tempat tersebut, yang tentu saja dengan cara digendong. Setelah mereka pergi, sang pemandu malah memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Di tempat lain di Jellyfishville, Squidward sedang bersantai seorang diri. Ia pun mulai memainkan klarinetnya, namun seperti biasa suaranya sangat jelek hingga membuat semua orang di sana merasa terganggu. Telinga mereka sakit luar biasa dan mereka pun memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Squidward tetap asik menikmati alunan musiknya sendiri. Tak lama setelahnya, Lady Upturn dan Regigel tiba di ladang ubur-ubur untuk menikmati suasana. Regigel terlihat kelelahan karena terus menggendong Lady, namun tiba-tiba ia terkejut mendengar suara klarinet Squidward. Tidak seperti orang lain, Lady justru sangat menikmati suara tersebut. Squidward yang merasa bahwa Lady terganggu dengan suara klarinetnya, segera menjelaskan bahwa di lautan ini semua orang bebas memainkan alat musik. Namun, Lady malah mendekatinya dan menunjukkan ketertarikannya pada musik Squidward. Ia mengaku belum pernah mendengar suara seindah itu selama bertahun-tahun. Lady pun memutuskan untuk menjadi pelindung Squidward. Namun, Squidward yang tidak percaya malah mengira dirinya sedang masuk ke dalam acara lelucon TV dengan kamera tersembunyi yang menurutnya ada di sebelahnya. Lady kemudian menegaskan bahwa ia tidak akan memasukkan Squidward ke acara TV. Karena menurutnya acara seperti itu hanya karya seni rendahan. Sebagai bukti keseriusannya, Lady langsung memberikan uang dalam jumlah yang sangat banyak kepada Squidward. Squidward jadi kaya raya dengan uang yang melimpah. Squidward langsung pergi ke Krusty Krab. Ia berjalan dengan penuh gaya, lalu mengumumkan kepada semua orang bahwa ia kini adalah musisi dengan bayaran tinggi. Namun, Tuan Krab justru menertawakannya. Hal itu membuat Squidward sangat kesal karena selama ini ia selalu diremehkan. Karena merasa tidak butuh pekerjaan membosankan dengan gaji kecil, ia pun langsung memutuskan untuk resign dari Krusty Krab. Hingga Tuan Krab dengan santai menyetujuinya. Saat Squidward keluar dari restoran, ternyata sudah ada mobil limosin panjang yang menjemputnya, yang panjangnya mencapai beberapa meter. Hingga membuat Tuan Krab hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. SpongeBob yang melihat temannya akhirnya sukses pun merasa sangat bahagia, yang di sisi lain Squidward dan Lady tiba di rumah megah milik Lady. Rumah itu dipenuhi dengan karya seni mahal. Squidward pun sangat terkejut melihat betapa kayanya bos barunya itu. Lady kemudian menunjukkan sebuah kamar kecil untuk Squidward tinggal, tapi ternyata meskipun kecil, menurut Lady bagi Squidward kamar itu sangat besar dan mewah. Banyak karya seni mahal terpampang di dalamnya. Lady tidak sabar untuk memamerkan Squidward kepada teman-temannya yang kaya raya. Ia pun meninggalkan Squidward agar bisa mulai menulis banyak karya dan menikmati hak istimewa yang diberikan kepadanya.
Namun secara tiba-tiba masalah baru dimulai, yang mana ketika Squidward mulai meniup klarinetnya, suara jeleknya malah membuat banyak karya seni di kamarnya rusak karena tidak tahan mendengar alunan yang ada. Berbagai usaha dan latihan ia lakukan, tetapi tetap saja hasilnya buruk. Bahkan anak buah Lady sampai tersiksa karena harus mendengar suara mengerikan itu. Namun karena uang selalu mengalir, Squidward tetap lanjut berlatih. Setelah sesi latihan, ia dan Regigel pergi menggunakan sepeda yang diikuti oleh patung dirinya yang dibawa oleh anak buahnya. Di sisi lain, Tuan Crab masih melamun di kasir, sementara SpongeBob membersihkan meja dengan bosan. Tiba-tiba, Squidward datang lagi ke Krusty Krab dengan gaya yang super mewah. Ia bahkan menyuruh pelanggan untuk duduk di hadapannya. SpongeBob yang melihat temannya telah sukses tetap merasa bahagia karena akhirnya impian Squidward terwujud. Selanjutnya, Squidward lalu mengumumkan bahwa ia akan mengadakan konser di debut di Bikini Bottom dan mengundang Tuan Crab serta SpongeBob. Tapi caranya tidak sopan, ia malah melempar undangan ke mereka. Tuan Crab pun merasa kesal melihat kesombongan Squidward, sementara SpongeBob tetap ingin datang karena ingin mendukung temannya. Pada malam konser, banyak sekali orang yang hadir. Di ruang ganti, Regigel sedang mendandani Squidward. Tak lama SpongeBob dan Tuan Crab datang untuk memberikan semangat. Tapi Squidward yang kini sombong tidak menggubris mereka, ia bahkan menyuruh mereka pergi. Di sisi lain, Lady Upturn lalu menyambut para pencinta musik sebelum Squidward naik ke panggung. Saat Squidward mulai memainkan klarinetnya, semua musisi penggiring langsung kabur karena suaranya sangat mengerikan. Seluruh penonton merasa kesakitan mendengar suara klarinet Squidward yang menusuk telinga, namun Lady tetap terlihat menikmati alunan musik. Seorang dokter yang berada di sebelah Lady merasa heran, ia pun membuka rambut palsunya dan ternyata ada ubur-ubur yang menyumbat telinganya selama ini. Setelah ubur-uburnya dicabut, Lady langsung sadar bahwa suara klarinet Squidward sangat-sangatlah buruk. Di tengah konser, Lady buru-buru menghentikan pertunjukan dan meminta maaf kepada semua orang yang ada. Ia menjelaskan bahwa kesalahannya memilih Squidward sebagai musisi terjadi karena saat itu kupingnya tersumbat. Sebagai pengganti, ia pun memperkenalkan musisi baru, yaitu Patrick Star alih-alih memainkan alat musik. Patrick hanya mengaduk-ngaduk mayones dalam toples, tapi anehnya penonton justru menyukainya. Lady pun mengajak semua orang ke rumahnya untuk melihat pertunjukan Patrick. Di akhir cerita, SpongeBob dan Tuan Crab tetap mendukung Squidward karena telinga mereka sudah tersumbat suara klarinet. Mereka pun merasa suara Squidward sangatlah baik dari sebelumnya. Dan begitulah cerita SpongeBob kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video kedepannya guys. Di suatu pagi, Perkins telah menyiarkan siaran berita mengenai sebuah bukti baru tentang benda terbang tak dikenal telah mengunjungi Bikini Bottom. Menurut saksi pihak dari militer, memang benar foto dan video yang telah disiarkan di berita menunjukkan bahwa memang ada UFO. SpongeBob dan Patrick yang sedang melihat berita di TV sangat percaya bahwa di sekitar Bikini Bottom pasti terdapat alien. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencari bukti-bukti tersebut. SpongeBob dan Patrick langsung keluar rumah menggunakan senternya, berharap bisa menemukan alien itu. Cahaya dari senter itu telah mengenai masuk ke dalam rumah Squidward yang sedang tertidur pulas hingga membuat matanya perih. Sementara itu mereka berdua telah mengitari tempat tanaman miliknya, yang pada saat itu Patrick mengatakan bahwa ia telah menemukan lingkaran tanaman alien. Si Squidward yang ketus kemudian memperjelas bahwa itu bukanlah dibentuk oleh bangsa alien, melainkan telah diinjak-injak oleh mereka berdua. Squidward pun mengatakan bahwa ia tidak percaya mengenai keberadaan UFO di Bikini Bottom, hingga ia langsung tertidur kembali. Namun yang terjadi justru mereka berdua tetap berbuat ulah, ingin membuktikan kebenarannya. Sehingga Squidward yang kesal akhirnya terbangun lagi dan akan menciptakan aliennya sendiri. Saat berada di luar, SpongeBob telah menatap ke arah kotak surat, mengira itu adalah UFO.
Hingga tak berselang lama dari itu, Squidward telah iseng mengerjai mereka berdua dengan membuat pesawat UFO. Tentunya hal itu membuat Patrick dan SpongeBob dibuat sangat senang sekali. Mereka pun kemudian langsung memotret pesawat UFO tersebut sembari kegirangan. Sedangkan Squidward sangat menikmati momen itu hingga membuat mereka berdua ditendang dari halaman rumahnya. Saat berada di tengah jalan, Squidward menyamar menjadi makhluk alien, lalu menyapanya, sehingga mereka pun dibuat sangat senang. Namun kesenangannya berakhir dengan sekejap, karena Squidward langsung membuka penyamarannya. Di sana ia mengatakan kepada mereka bahwa alien itu tidak ada, dan mengata-ngatai mereka sebagai makhluk dua idiot. SpongeBob dan Patrick kemudian langsung beranjak pergi dari sana dan berganti kostum untuk bermain superhero. Saat Squidward telah masuk ke rumahnya, secara tiba-tiba saja datanglah pesawat UFO yang mendarat di halaman rumah Squidward. Lalu muncullah kedua makhluk alien sembari mengatakan bahwa memang benar ucapan dari nenek moyangnya mengenai Aquatic kuno. Dengan kata lain, mereka harus membawa artefaknya kembali ke dalam kapal, sehingga pastinya mereka akan dibuat sangat kaya raya. Tak berselang lama muncul Squidward dari balik jendela. Ia mengira bahwa kedua makhluk itu kedua tetangganya. Ia pun memarahi mereka bahwa tidak ada alien di muka bumi ini. Sehingga kedua makhluk alien itu berpikir di tempat artefaknya terdapat banyak parasit, sehingga mereka harus memberantasnya terlebih dahulu. Di dalam rumah diperlihatkan Squidward yang sedang tertidur pulas usai menegur kedua tetangganya. Kemudian datanglah kedua makhluk alien yang memasuki ke dalam rumah dan langsung menyemprotkan obat hingga membuat kedua mata Squidward perih. Bahkan saking sakitnya, kedua bola matanya langsung copot dan pergi ke tempat kloset untuk menghilangkan rasa sakitnya. Sementara itu Squidward yang ketakutan langsung segera pergi berlari. Pasalnya ia telah diserang oleh kedua makhluk alien itu. Di sanalah terjadi aksi kejar-kejaran. Squidward yang gak mau kalah kemudian langsung segera membuka lacinya untuk mencari sebuah alat. Hingga di sana ia pun berhasil menemukan alat pengering dan membalikan obat semprot itu hingga mengenai mata mereka masing-masing. Hal itu pun membuat kedua makhluk alien itu langsung mengerang kesakitan dan pada akhirnya langsung segera keluar dari rumah itu. Sementara itu Squidward langsung mencari keberadaan kedua bola mata penggantinya yang saat itu sedang membaca buku. Setelah ketemu langsung dipasangkan kembali ke tempat asalnya. Di sana Squidward mengira bahwa kedua makhluk alien itu adalah SpongeBob dan si Patrick hingga membuatnya sangat kesal. Di sana Squidward keluar rumah dan langsung menerkam mereka berdua untuk segera membuka topengnya. Alhasil karena sudah kesal, Squidward langsung membuka paksa kedua makhluk alien itu. Namun meskipun Squidward menggunakan tenaganya untuk membuka topeng tersebut, tetap saja tidak terbuka. Hingga di sanalah Squidward telah mendengar kegaduhan, yang mana ia telah melihat ke arah rumah tetangganya, bahwa ternyata SpongeBob dan si Patrick sedang bermain. Awalnya Squidward masih belum menyadarinya. Hingga saat itu dia menyadari bahwa yang ada di hadapannya itu adalah benar memang makhluk alien. Sehingga ia pun langsung dibuat sangat ketakutan. Akhirnya langsung berlari ke tempat rumah SpongeBob untuk meminta pertolongan dan mengakuinya bahwa memang keberadaan makhluk alien memanglah ada. Di sana kedua alien tersebut kemudian langsung segera pergi dari tempat itu karena mereka telah berhasil mengusir Squidward dari rumahnya. Ia pun kemudian langsung memanggil pesawat induk yang sangat besar sekali. Di sana mereka berdua langsung segera mengambil rumah Squidward untuk dimasukkan ke dalam pesawat. Squidward yang melihat rumahnya diambil, ia pun langsung segera mengikutinya hingga masuk ke dalam pesawat itu. Saat berada di dalam, Squidward pun dibuat kesal dengan pencurian rumahnya. Apalagi kedua makhluk alien itu datang dan langsung mengecat rumahnya dengan seenak jidatnya. Alhasil Squidward pun sangat murka.
Ia kemudian telah bertemu dengan salah satu makhluk alien. Di sana ia meminta agar rumahnya segera dikembalikan lagi. Namun justru alien tersebut malah meremehkannya. Sehingga di sanalah tanpa sepengetahuan Squidward ada makhluk alien yang sedang menekan sebuah alat yang mana alat tersebut mengeluarkan cairan berwarna hijau dan mengenai Squidward hingga membuat perkataan Squidward tidak terdengar oleh makhluk alien itu. Di sana mereka pun kepikiran ingin membuat uji coba terhadap tubuh Squidward yang mana hal itu langsung disetujui oleh mereka semua. Squidward lalu langsung dibawa ke tempat lab khusus. Kemudian tubuhnya langsung dimasukkan ke dalam mesin dan berhasil melihat komponen tubuhnya. Lalu setelahnya lehernya langsung diengkol diputar-putar hingga membuat kedua bolanya keluar. Setelahnya mereka pun menguji hidung Squidward dengan cara dikompa hingga hidungnya sangat besar. Dalam penelitian itu, mereka sangat terkesan dengan penyimpanan ruang udara hidung yang begitu besar. Tahap akhir dari uji coba ini akan sangat menyakitkan hingga Squidward memecahkan gelembung udara di hidungnya, membuat kedua makhluk alien itu terpental dan membuka kunci borgol itu hingga Squidward berhasil terlepas. Kemudian Squidward langsung pergi melarikan diri diikuti oleh puluhan anak buahnya. Namun di sana Squidward telah salah memasuki ruangan, yang mana ruangan itu merupakan lab untuk memproduksi para makhluk alien. Squidward yang panik langsung segera pergi dari tempat itu. Namun lagi dan lagi ia pun kena apes karena malah keluar dari pesawat. Saat ia berhasil masuk lagi ke dalam, justru langsung ditangkap kembali, kemudian langsung dibawa untuk melakukan uji coba lagi. Di sana terlihat Squidward yang sudah sangat ketakutan karena melihat alat yang sangat mengerikan. Namun ternyata Squidward telah salah paham karena alat itu telah berubah menjadi alat biasa saja. Di sana si dokter alien ingin tahu cerita masa kecil Squidward yang sangat menyedihkan. Alhasil selama berjam-jam, Squidward telah bercerita terus-menerus mengenai ceritanya. Namun hal itu ternyata membuat seisi makhluk alien tidak menyukainya. Sehingga di sanalah mereka pun langsung segera mengembalikan Squidward lagi ke tempat asalnya. Di sanalah saat SpongeBob dan si Patrick keluar, Squidward mengatakan kepada mereka bahwa memang benar alien itu nyata dan ada karena ia sendiri telah diculik oleh alien itu. Namun kedua tetangganya sudah tak percaya lagi kepada Squidward. Pasalnya mereka pernah dibohongi olehnya bahwa alien itu tidak ada. Squidward berusaha untuk menjelaskannya mengenai penculikannya, namun tetap saja mereka pun tak percaya lagi kepada Squidward. Oh, be still, my beating. Keep working with your muse. Hai guys, pada suatu pagi yang cerah, Squidward duduk di halaman rumahnya dengan kuas di tangan dan cermin di hadapannya. Ia melukis potret dirinya sendiri dengan penuh ketelitian, memastikan setiap detail wajahnya tergambar dengan sempurna. Namun, ketenangan itu segera terusik ketika dua tetangganya yang menyebalkan, yaitu SpongeBob dan Patrick datang bermain dan berlarian di sekitarnya. Mereka berdua dengan kecerobohan khasnya tanpa sengaja menabrak meja lukisan Squidward, membuat catnya tumpah berantakan. Parahnya lagi, SpongeBob terjatuh dan wajahnya mengenai kanvas yang sedang dikerjakan oleh Squidward. Hasilnya bukannya potret diri Squidward yang terlihat, melainkan wajah SpongeBob yang secara tidak sengaja terbentuk di kanvas. Squidward tentu saja murka, karyanya yang ia kerjakan dengan penuh usaha kini hancur hanya karena kebodohan tetangganya. Namun sebelum ia sempat membuang lukisan tersebut, seorang petugas pengangkut sampah yang kebetulan lewat melihatnya dan langsung terkesima. Ia menganggap lukisan itu sebagai sebuah mahakarya seni, dan teman-temannya sesama petugas sampah pun ikut terpukau dan mulai memuji karya tersebut. Squidward hanya bisa mendengus kesal, menganggap selera para petugas sampah itu sangat buruk dengan lukisan itu sendiri. Tapi tiba-tiba situasi berubah ketika sebuah kapal pesiar menabrak truk pengangkut sampah, dan dari kapal tersebut turun seorang kolektor seni terkenal bernama Peggy. Begitu melihat lukisan wajah SpongeBob, Peggy langsung tertarik. Ia menganggapnya sebagai karya seni luar biasa dan ingin membeli lebih banyak lukisan serupa.
Tanpa ragu, Peggy membayar Squidward dengan setumpuk uang dan meminta lebih banyak lukisan SpongeBob untuk dipamerkan di galeri seninya. Squidward yang awalnya kesal kini berubah menjadi sangat senang. Akhirnya seseorang menghargai karyanya dan bersedia membayarnya dengan harga tinggi. Kegembiraan Squidward segera berganti kekecewaan ketika ia menyadari bahwa Peggy hanya tertarik pada lukisan wajah SpongeBob, bukan lukisan dirinya sendiri. Tapi demi uang ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Masalahnya Squidward enggan meminta SpongeBob menjadi modelnya karena ia tahu betapa mengganggunya SpongeBob. Ia mencoba melukis wajah SpongeBob hanya berdasarkan ingatannya, namun saat lukisan selesai ia malah tanpa sadar menggambar wajahnya sendiri yang diwarnai warna kuning. Ia frustasi tak punya pilihan lain selain mengajak SpongeBob berpose sebagai model. Squidward mencoba menggambar SpongeBob secara diam-diam saat ia sedang bekerja di restoran Krusty Krab. Ia bersembunyi di tong sampah di dapur sambil mengamati SpongeBob yang sibuk memasak. Namun rencananya gagal karena suara berisik yang ia buat menarik perhatian SpongeBob. Ketika SpongeBob membuang minyak panas bekas menggoreng, ia tak sengaja menyiramkan minyak itu ke tong sampah tempat Squidward bersembunyi, membuat Squidward berteriak kesakitan guys. Malamnya Squidward mencoba cara lain. Ia masuk ke rumah SpongeBob yang sedang tertidur dan berusaha menyalin wajahnya dengan menempelkan kertas lukisan di wajah SpongeBob. Namun setiap kali Squidward hampir berhasil, SpongeBob terus bergerak dalam tidurnya, membuat rencana Squidward berantakan. Hingga pagi tiba, Squidward belum juga mendapatkan hasil yang diinginkan. Tak menyerah, Squidward mengikuti SpongeBob ke padang ubur-ubur. Ia mencoba melemparkan kertas lukisan ke wajah SpongeBob agar mendapatkan gambarnya secara instan. Tapi malah mengenai orang-orang lain yang ada di sana, termasuk seorang kakek nenek dan sekelompok anak kecil. Salah satu orang tua bocah-bocah itu adalah pria berotot kekar yang akhirnya mengejar Squidward. Di tengah kegagalannya, Squidward akhirnya kehilangan kesabaran. Ia langsung mendekati SpongeBob di tengah kota dan memukulnya tanpa ampun hingga SpongeBob pingsan. Dengan wajah SpongeBob yang kini diam tak bergerak, Squidward akhirnya bisa melukisnya dengan sempurna. Peggy yang kebetulan ada di sana langsung membeli lukisan itu dengan harga yang super tinggi. Berkat bayaran mahal, kini Squidward telah menjadi seniman terkenal dan kaya raya yang memiliki rumah yang sangat besar yang super mewah. Ia menghabiskan hari-harinya hanya melukis wajah SpongeBob dalam berbagai gaya dan pose. Awalnya, ia merasa bangga dan menikmati hasil kerja kerasnya, namun semakin lama obsesi ini mulai menguasainya. Ia tidak bisa berhenti melukis meskipun tubuhnya sudah kelelahan. Hari demi hari berlalu, Squidward semakin tenggelam dalam pekerjaannya, tanpa istirahat dan tanpa jeda. Ia hanya fokus menciptakan lebih banyak lukisan SpongeBob untuk mendapatkan lebih banyak uang. Bahkan rumahnya direnovasi menjadi lebih mewah dan dengan seluruh dindingnya dipenuhi lukisan SpongeBob. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi, wajah SpongeBob terus membayanginya. Bahkan dalam tidurnya ia mulai berhalusinasi melihat semua lukisan SpongeBob bergerak dan menertawakannya. Ia merasa dikelilingi oleh ribuan wajah SpongeBob yang menari-nari di sekitarnya, mengejarnya kemanapun ia pergi. Dalam kepanikan, Squidward mencoba melarikan diri, tetapi setiap jalan keluar selalu dihalangi oleh bayangan SpongeBob. Frustasi dan marah, ia akhirnya menghancurkan semua lukisan yang telah ia buat. Satu persatu ia merobek, membakar, dan menghancurkan hasil kerja kerasnya sendiri. Tidak hanya lukisannya yang hancur, tapi rumahnya yang super megah juga ikut runtuh. Saat Peggy kembali dengan lebih banyak uang untuk membayar Squidward, ia hanya bisa menghela nafas melihat kehancuran di hadapannya. Ia berkomentar bahwa ia sekali lagi telah membuat seseorang seniman bekerja terlalu keras hingga kehilangan akalnya. Keesokan harinya, Squidward yang babak belur dan penuh perban mencoba memulai kembali dari nol. Ia duduk dengan tenang dan melukis wajahnya sendiri, menikmati ketenangan yang selama ini ia rindukan. Namun tak lama kemudian para petugas sampah datang, melihat lukisan itu dan tanpa ragu membuangnya ke tong sampah. Yang kemudian film pun berakhir guys.
You can really sink your chattering teeth in. Here, let me help you two up. Here it is. Gotcha! It's my famous rub. Hai guys, cerita dimulai saat matahari sedang terbit di pagi hari yang menyinari rumah Squidward. Di sana dua burung mulai berterbangan menyetel musik, sedangkan dua kelinci laut masuk ke dalam rumah serta bermain bersama dengan burung-burung itu. Tak lupa mereka membangunkan Squidward yang masih tertidur. Kemudian setelah Squidward terbangun, para binatang laut itu mulai melayani Squidward dengan sangat baik dan menyiapkan segala keperluannya. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sementara dikarenakan dia mendapatkan panggilan bel di rumahnya yang berbunyi, sehingga membuat para hewan-hewan laut itu takut lalu menyerangnya. Squidward pun mulai marah dikarenakan pagi-pagi buta begini ada aja orang yang mengganggunya. Ia pun kemudian langsung segera bergegas pergi untuk membuka pintu. Ketika pintu itu sudah terbuka, ternyata di depan sudah ada seseorang yang sedang menyamar. Lalu ia menawarkan berbagai produk yang ia miliki. Di antara produk itu, ia menjual gigi palsu yang langsung dipasangkan ke mulut Squidward. Really sink your chattering teeth into. Tentu saja Squidward yang merasakan ketidaksopanan merasa dirinya sangat murka. Lalu penjual itu menyodorkan permen karet miliknya. Namun lagi dan lagi Squidward terkena jebakannya. Untuk terakhir kalinya ia menawarkan pisau stik daging, namun Squidward tidak begitu tertarik. Akhirnya Squidward pun mengatakan kepada pria penyamar itu untuk segera melepaskan kostum-kostumnya. Dan ternyata pria itu adalah ayahnya sendiri yang bernama Jeffrey. Dalam percakapan itu, Jeffrey meminta izin kepada anaknya bahwa ia akan tinggal di rumah Squidward untuk beberapa hari. Akhirnya sang ayah langsung memasukkan semua barang-barangnya ke dalam tas yang ia bawa. Kemudian langsung memasuki ke dalam rumah. Sontak saja Squidward pun menjadi panik. Dan di sana ia memuji karya seninya. Jeffrey sempat mengatakan bahwa ia lebih suka dengan lukisan badut dan memainkan bola merah di hidungnya. Ia lalu meminta sang anak agar memainkan klarinetnya. Tentu saja Squidward pun dibuat sangat senang akan hal itu. Yang lebih membagongkan lagi, baru saja Squidward memainkan klarinetnya, justru sang ayah malah meledek anaknya. Tentunya Squidward yang berada dalam posisi itu pun merasa dirinya dihina dan diremehkan. Squidward pun mulai dibuat kesal akan hal itu. Lalu di meja makan ia pun ngopi sambil membaca koran. Baru saja ia santuy namun mendengarkan suara jeritan ayam laut, sehingga Squidward yang sudah tahu itu adalah ulah ayahnya. Yang mana saat mulai melihat, ternyata sang ayah sedang memainkan dan memamerkan produk leluconnya kepada SpongeBob dan juga si Patrick. Tentu saja kedua tetangganya itu sangat menikmati hal itu. Bahkan Jeffrey memamerkan trompet ke wajah mereka berdua. Setelah melihat respon baik kedua anak muda, Jeffrey mulai memamerkan kembali banyak trompet yang lebih bagus dari sebelumnya. Sehingga mereka berdua pun dibuat sangat kegirangan. Bahkan ada satu produk yang lebih membagongkan, yaitu mainan trompet yang bisa mengeluarkan banteng dan menindihi tubuh mereka. Di sini Jeffrey menemukan dua orang yang menyukai mainannya. Kemudian tak berselang lama dari itu, Squidward muncul yang mana ia di sana ia memperingatkan sang ayah agar segera pergi dari tempat ini. Karena kedua tetangganya sangatlah mengesalkan. Hal itu kemudian membuat SpongeBob dan juga si Patrick sempat terkejut. Pasalnya ternyata pria yang dihadapannya adalah ayah dari Squidward. Ia kemudian langsung segera mengajak agar ayahnya pergi dari tempat tersebut. Namun ternyata sang ayah menolaknya. Justru ia mengajak Squidward untuk bergabung bersama dengan circle mereka bertiga. Kemudian SpongeBob mengajak Patrick untuk bersalaman. Dan yang terjadi ia kena jebakan. Dikarenakan itu bel sukacita yang bisa nyetrum. Karena keasikan bermain membuat tubuh mereka gosong, namun SpongeBob dan Patrick sangat menyukai mainan tersebut. Sementara Squidward langsung pergi dari tempat itu dan meninggalkan ayahnya dari sana, karena ia tak suka dengan permainan yang membosankan. Saat Squidward sudah berada di rumahnya dan menutup jendela,
Ia pun kemudian akan segera bergegas tidur, lalu mengatur jamnya untuk membuat alarm. Setelahnya, ia langsung tidur di kasur, namun baru saja memejamkan mata malah ia mendengar suara kentut, yang mana ternyata itu adalah bantal kentut yang berbunyi di kasurnya. Di sana, sang ayah dan kedua tetangganya yang menyebalkan muncul di balik jendela dan sangat senang akan hal itu. Squidward yang marah menyuruh mereka bertiga agar jangan mengganggu waktu tidurnya. Untungnya mereka tidak terjatuh dikarenakan mereka menggunakan tangga berbahan karet. Setelah berada di bawah, Jeffrey langsung memasukkan tangga karetnya dalam tas, hingga SpongeBob dan Patrick yang melihat itu sempat terkejut. Lalu Jeffrey mengambil barangnya lagi, kemudian membuka resleting kotak putih kecil dan ternyata isinya adalah toko miliknya. SpongeBob kemudian langsung mendekat ke arah toko itu, sedangkan Jeffrey langsung mengumumkan menggunakan alat pengeras suara agar semua orang tahu bahwa ia sudah membuka toko baru. Namun terlihat Squidward dari lantai atas melihat kekonyolan yang dilakukan oleh ayahnya bersama kedua tetangganya yang sangat konyol itu. Ia kemudian langsung segera menutup jendelanya sembari memarahi mereka bertiga. Lalu SpongeBob dan juga si Patrick yang terlibat percakapan, yang mana dalam percakapan itu si Patrick mengakui bahwa kedatangan Jeffrey membuatnya terhibur serta selalu membuatnya tertawa, dan ia orangnya sangat menyenangkan. Setelah itu SpongeBob meminta agar Jeffrey mengeluarkan alat leluconnya lagi dan ketika mereka berdua berjabat tangan, SpongeBob kaget karena tangannya terpotong dan itu adalah lelucon tangan palsu. Lalu kelucuan mereka mulai kembali dengan Jeffrey memberikan Patrick sabun polkadot dan ketika sabun itu digosok, tubuhnya langsung berubah seperti sabun. Kemudian tak hanya sampai di situ saja, Jeffrey telah menyemprotkan tinta hitam ke SpongeBob dan membuat tubuh bagian bawahnya menghilang. Jeffrey pun kemudian memberikan es krim kepada si Patrick, namun yang tak diketahui olehnya, ternyata es krim itu juga lelucon yang bisa meledak dan akhirnya membuat wajahnya bolong. Setelahnya, Jeffrey memberitahu mereka bahwa ia telah mengerjakan sebuah lelucon pemungkas, namun sayangnya lelucon itu belum siap karena ia belum dapat menemukan jawabannya. SpongeBob dan Patrick menawarkan bantuan, siapa tahu mereka bisa mengetahui jawaban tersebut. Akhirnya mereka bertiga segera pergi ke dapur milik Squidward. Di sana mereka bertiga hanya bisa mengendap-endap sebelum diketahui oleh pemilik rumah ini. Sementara itu terlihat Squidward yang sedang menuangkan sereal makanan, namun ia kaget karena makanan itu ternyata sudah habis. Dan di sana lelucon mulai dijalankan, wajah Squidward digerogoti oleh kutu beras. Kemudian Squidward yang melihat keusilan ayahnya kemudian langsung murka dan marah karena hidupnya selalu diganggu. Akhirnya ketika ia sudah bekerja, di sana ia telah melihat di mesin kasir ketika ia sedang mengambil uang, ternyata uang itu adalah selebar uang karet yang mengenai wajahnya. Ketika ia akan melaporkan, justru ia melihat makanan yang tumpah di lantai. SpongeBob yang saat itu berada di sana telah menggunakan gigi karet yang diberi dari ayah Squidward. Ia memberitahu Squidward bahwa makanan tumpah itu juga sebenarnya hanya mainan saja. Squidward yang kesal langsung melaporkan kejadian itu kepada Tuan Crab, namun lagi dan lagi ternyata itu hanya lelucon juga, karena sang ayah telah menggunakan kostum mirip Tuan Crab. Squidward yang frustasi akhirnya ia langsung segera pergi dari restoran itu. Namun baru saja ia keluar dari Krusty Krab, Patrick memegang balon air raksasa yang ia lemparkan langsung ke Squidward, yang menyetrupnya karena penuh dengan ubur-ubur hingga membuat tubuhnya gosong. Di malam harinya terlihat Jeffrey yang sedang tertidur di sofanya, tanpa diketahui oleh Squidward langsung mengambil koper itu dan menggantinya dengan bantal, karena ia membuat lelucon yang gak akan pernah dilupakan oleh ayahnya. Hingga pagi harinya Squidward yang telah menyiapkan, yang mana Squidward yang gila keluar membawa sebuah kotak misteri. Jeffrey kemudian membuka kotak itu dan sebuah sarung tinju keluar untuk meninju wajahnya, yang membuatnya menjadi senang. Kotak itu kemudian menghantamnya dengan pai dengan krim gatal, lalu menghantamnya dengan bom berbau, alat pemadam api yang membakarnya, seekor ayam dan balon penuh ubur-ubur.
Squidward yang mulai senang karena Jeffrey tersengat listrik di luar layar yang mengatakan bahwa kotak itu sebenarnya adalah lelucon pemungkas. Kotak itu kemudian mengisi kepala Jeffrey dengan air, mengeluarkan seorang wanita untuk menamparnya. Tak berselang lama dari itu datanglah kedua tetangganya, Squidward memberikan kedua kotak jebakan dan pada akhirnya mereka berdua pun mengalami hal yang sama seperti Jeffrey. Sementara itu, Squidward yang sedang santai didatangi oleh ayahnya yang sudah babak belur. Berkali-kali isi dari kotak itu mengeluarkan alat lelucon yang sangat ekstrim, hingga berakhir ketika Squidward memakan sebuah makanan yang ternyata itu adalah bom. Sehingga kepalanya terpental entah kemana, yang kemudian film pun berakhir guys.